Bagaimana cara untuk menghadapi teman yang suka playing victim? Sering menimbulkan permasalahan, perselisihan antara teman dengan cara menjapri satu-satu teman dengan cerita yang berbeda-beda. Dan ketika permasalahan sudah besar, dia lepas diri dan tidak merasa bersalah. Masya Allah. Inilah bahayanya yang disebut oleh Nabi SAW sebagai an-nammam. An-nammam. Siapa an-nammam? Orang yang suka menyebarkan namimah. Kalau dulu namimah itu orangnya jalan kaki atau orangnya datang dari satu individu ke individu yang lain. Sekarang namimah bisa menggunakan akses yang lebih gampang. Tinggal WA, pakai medsos, bisa namimah. Maka fasilitas namimah di masa sekarang lebih gampang. Bagaimana bentuk namimah? Namimah pengertiannya adalah naqlul khabar anil ghair ilal ghair min ajlil ifsad. Memindahkan berita dari orang A ke orang B dengan tujuan agar A dan B ini berantem, tegang. Meskipun jujur. Meskipun jujur. Yang namanya orang ketika ngobrol tiba-tiba kan kadang nggak sengaja grenengi ya, gunjing orang lain. Si A punya teman akrab namanya Mukidi. Ngobrol antara A dan Mukidi ini, tiba-tiba A sempat nyinggung B dikit aja, nyinggung B, ada kekurangan dikit pada B, disinggunglah oleh si A. Oleh Mukidi, berita ini dicatat. Ya. Lalu disampaikan kepada B. Wahai B, kemarin saya itu ngobrol sama A, terus dia bilang kayak gini tentang kamu. Begitu B dengar itu, yang terjadi apa? Emosi dia. Saat dia emosi, balas dengan menyinggung kesalahan. Oh, podo wae ayo kaya ngono, aku tahu ngerti A iki kaya ngene. Kan gitu ya? Dia balas dengan menyebutkan kesalahan A karena emosinya. Oleh Mukidi direkam. Lalu disampaikan ke A. A, saya itu jujur tak sampaikan. Ini dalam rangka untuk kebaikan kamu. Ini loh bukti rekamannya. Rungokno dhewe ini, dengerin ini sendiri nih. Nih bukti rekamannya. Didengerinlah sama si A. Oh, berarti B ini memang betul-betul kan gitu. Akhirnya balas lagi, disampaikan lagi Mukidi ke B. Terus seperti itu ketegangan dibangun. Siapa yang bangun ketegangan ini? Hadza an-nammam. Si Mukidi seperti inilah namimah. Pelaku namimah. Dan itu sangat mudah hanya dengan WA di zaman sekarang. Kalau ketemu orang seperti ini, jangan dipercaya ucapannya. Ucapannya jangan dipercaya. Kalaupun satu kejadian ada, kemudian ternyata, oh terbukti nggak benar, sudah. Untuk berikutnya, orang seperti ini jangan dipercaya. Bisa jadi dia menimbulkan permasalahan, ketegangan, suka menyampaikan berita-berita yang nggak benar, membuat ketegangan, akhirnya di satu kantor, di satu instansi terjadi seperti itu. Berikutnya orang kayak gini jadi catatan, jangan dipercaya. Sampaikan kepada yang lain, udahlah dia nyeloteh apapun nggak usah dipercaya. Tayyib. Itu kata kunci untuk menghindari an-namam. Ada sebuah kejadian. Cerita ini ada di masa silam. Suami istri mereka saling mencintai, keluarga yang baik. Kemudian suatu ketika suami ini membeli seorang budak. Budak ini murah karena punya cacat. Cacatnya bukan cacat fisik, bukan cacat akal, tapi cacat penyakit mental. Apa cacatnya? Suka berbuat namimah. Cacatnya. Si budak ini suka berbuat namimah. Tapi si lelaki ini merasa pede. Insya Allah aman. Tidak apa-apa. Nanti akan saya nasihati. Semoga saya bisa mengubah karakternya. Dibelilah dengan harga yang murah. Dibawa pulang. Sudah? Jadi bagian dari keluarga itu. Mulailah si budak ini beraksi. Si budak ini menyampaikan kepada istri sang suami. Wahai tuanku, saya dapat berita kalau suami Anda mau nikah lagi. Udah?
Masya Allah. Ini pematik pertama. Pematik pertama. Dikasih percikan api dikit. Udah muncul emosi dalam dirinya. Dan tuanku mohon sadari bahwa suami Anda sudah menyimpan rahasia. Dan rahasianya adalah ada di jenggotnya. Kalau Anda mencukur jenggotnya, insya Allah dia nggak jadi nikah lagi. Terpancing emosi sang istri ini. Wallahu alam bagaimana caranya, pokoknya yang mungkin prosesnya nggak secepat itu ya, dalam waktu yang lama. Pokoknya yang jelas si istri ini emosi dengan suaminya karena punya keinginan untuk nikah lagi. Ya. Lalu si budak ini di lain waktu menyampaikan kepada suaminya, wahai tuan, istri tuan punya rencana mau membunuh tuan. Punya rencana mau membunuh tuan. Mungkin rencana itu akan dilakukan malam hari. Maka tuan kalau tidur hati-hati. Jangan sampai terlalu terlelap, hati-hati. Betul-betul. Karena bisa jadi istri tuan akan menyembelih tuan. Percaya sang suami. Sudah sampai akhirnya muncul sebuah kejadian di malam hari. Sang wanita ini membawa gunting, pokoknya senjata tajam untuk dipakai nyukur. Di malam hari suaminya ketika istrinya sudah siap mau nyukur jenggot, langsung dipegang oleh suaminya, dibunuhlah istrinya. Subhanallah. Wanita ini dibunuh. Keluarga wanita ini nggak terima. Langsung dikejar lelaki ini dan dibunuh lelaki ini. Akhirnya keluarga dua besan ini berantem. Gara-gara satu budak tadi. Masya Allah. Itu salah satu di antara bahaya namimah. Tapi ini namimahnya diiringi dengan kedustaan. Ini namimah yang diiringi dengan kedustaan. Maka namimah, an-namam mendapatkan ancaman besar dalam Islam karena mereka adalah orang yang suka mengacaukan hubungan antara sama manusia. Dan dulu orang seperti itu di Madinah disebut oleh Allah sebagai al-murjifun. Orang yang suka bikin gempar kota Madinah. Allah kasih ancaman. La illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Kalau orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya, orang-orang munafik dan para al-murjifun tidak menghentikan perbuatannya, lanughriyannaka bihim, maka aku akan berikan kuasa kepadamu wahai Muhammad untuk mengalahkan mereka. Tsumma la yujawirunaka fiha illa qalila, dan mereka sudah tidak lagi menjadi tetanggamu di Madinah kecuali sedikit. Ancaman yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Siapa al-murjifun itu Pak? Suka menyebarkan berita yang bikin gempar di masyarakat. Sehingga dulu tukang nyebarin berita itu disebut murjifun. Kalau zaman sekarang kok ada yang seperti itu? Profesinya bekerja suka menyebarkan berita, dengan berita dia dibayar. Jadi apa? Media berita. Maka bisa jadi dia adalah al-murjifun yang suka bikin ketegangan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Bikin berita akhirnya bikin orang emosi. Bikin berita itu yang kira-kira bisa membuat orang emosi. Makanya jangan baca berita ya. Baca Al-Quran dan sunnah. Dengerin ilmu, jangan dengerin berita.